Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Review big match leg kedua Manchester United menghadapi El Barça. Bukan Barca ya, Barça. Soalnya kan Barcelona, bukan Barcelona kan, Barcelona makanya Barça. Di leg pertama tentu saja di Catalan, di Camp Nou. Manchester United luar biasa, tim yang sebenarnya tidak diunggulkan menghadapi raksasa La Liga, karena saat ini Barcelona juga menempati peringkat pertama. Manchester United bahkan sempat unggul 1-2 setelah ketinggalan dulu, tapi mampu comeback. Walaupun akhirnya ya tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan dan pertandingan berakhir dengan 2-2. Tapi Manchester United menurut gue tampil luar biasa, punya peluang besar untuk bisa memenangkan pertandingan. Nah, previewnya akan gue awali dari sedikit review tentang pertandingan di Spanyol pada saat itu. Manchester United tampil dengan 4-1 seperti yang gue katakan di review pada saat itu. Fred, Casemiro, Wout Weghorst di lini tengah, Marcus Rashford di depan, Jadon Sancho di kiri, Bruno Fernandes di sebelah kanan. Tentu saja nanti di Old Trafford Lisandro Martinez sudah bisa bermain, Marcel Sabitzer juga sudah bisa bermain. Ini menurut gue suntikan yang sangat baik bagi Manchester United. Di sisi lain, kalau nggak salah Gavi tidak akan bermain di Old Trafford, dan juga Pedri ya, karena ada cedera, kabarnya tidak akan tidak bermain. Juga Busquets dan juga Ousmane Dembele. Ketika menghadapi Manchester United, Barcelona sebenarnya tampil cukup tinggi posisinya. Bisa dilihat itu sangat banyak pemain yang masuk ke pertahanan dari atau ke wilayah Manchester United. Ini berbeda dengan Manchester United yang justru banyak pemainnya di garis tengah. Sebenarnya ini juga untuk mengimbangi agresivitas Barcelona, di mana Barcelona sendiri juga tampil sebenarnya terutama di awal babak pertama cukup baik. Bahkan mereka mendapatkan beberapa peluang duluan. Namun Manchester United tampil agresif, tinggi, pressing juga dilakukan dengan ketat, terutama di lini tengah, sehingga aliran bola dari Barcelona ini bisa dihambat di tengah, tidak sampai masuk lebih dalam lagi ke daerah Manchester United, utamanya sepertiga akhir maupun juga kotak penalti. Tapi di sisi lain, pemain Manchester United juga banyak melakukan running from behind, lari dari belakang. Dan pemain seperti Marcus Rashford ya kan sering juga mendapatkan bola-bola daerah yang juga cukup bagus. Kendati pun menurut gua terutama di babak pertama akurasi dari Manchester United tidak bagus, dan ini menurut gua catatan untuk pertandingan leg kedua di Old Trafford. Daerah yang sering digunakan oleh Barcelona ini di sebelah kiri, artinya kanan dari Manchester United, sementara Manchester United juga banyak melakukan serangan dari sisi kanan juga. Nah, ini menurut gua perhatian karena Manchester United tentu saja punya kekuatan yang cukup bagus di sektor kanan dengan Bruno Fernandes, menurut gua ringan amatiran, juga dari sektor belakang. Tergantung siapa yang akan diturunkan oleh Erik ten Hag. Ada dua pilihan, Diogo Dalot maupun juga Aaron Wan-Bissaka. Nanti gue akan bahas ke sebelah sana. Sementara Barcelona, ya sisi kirinya dengan tidak ada Gavi, menurut gue nanti akan banyak bertumpu ke sang kapten Jordi Alba ketika dia melakukan overlap ke depan. Dan ya sebenarnya Jordi Alba juga sering melakukannya ketika di Camp Nou. Cuman ini tetap harus diwaspadai oleh lini kanan Manchester United. Statistik bisa dilihat expected goals, Manchester United 2,18, berhasil menciptakan 2 gol. Barcelona 1,05, tapi mereka bisa bikin 2 gol. Artinya ada 1 gol ini yang dalam tanda kutip bonus bagi Barcelona. Dan kalau menurut gua ya itulah gol dari gol kedua ya dari Barcelona, dari Rapinya ya kan, dimana
ya itu tidak ada maksud kena sama sekali dan memang tidak mengenai siapapun, dan bola meluncur deras ke gawang David De Gea karena David De Gea pun juga tidak menyangka ya, tidak ada yang kena bolanya. Ball possession dikuasai banyak oleh Barcelona, tapi Manchester United justru tampil lebih klinikal. Dan ini menurut gua faktor yang bisa diulangi nanti di Old Trafford. Apalagi kalau melihat bagaimana penampilan Manchester United di pertandingan terakhir ketika menghadapi Leicester. Catatan lagi dari statistik di Camp Nou yang harus diperbaiki adalah passing, di mana akurasinya Manchester United ini jelek, 74%. Ini harus ditingkatkan. Dan kalau ini bisa diperbaiki, menurut gua Manchester United punya peluang yang lebih besar lagi untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan yang harus dijaga adalah bagaimana dari sisi tackling, interception dan juga clearance Manchester United unggul di Barcelona, dan ini juga harus terus dipertahankan ketika nanti bermain di Old Trafford. Duels won dan juga aerials won menurut gua ini juga harus diperbaiki, dan dengan nanti tampilnya Lisandro Martinez serta Casemiro tentu saja ya, menurut gua kombinasi dua dari pemain ini Manchester United punya peluang yang besar untuk lebih banyak memenangkan duel di lini tengah. Apalagi kalau Sabitzer juga bermain ya kan, menurut gua punya chance yang lebih besar atau peluang yang lebih besar untuk bisa lebih dominan ataupun menguasai lini tengah. Barcelona di pertandingan terakhir menghadapi Cadiz menang 2-0, tapi yang menarik adalah expected goals. Walaupun Barcelona mencetakkan 2 gol, expected goalsnya pun 2, tapi Cadiz dia punya 1,5. Artinya di pertandingan tersebut Cadiz juga memiliki beberapa peluang. Bisa dilihat goal attempts-nya ada 14, shot on goal-nya 4. Mungkin ya kurang tajam menurut gue ya, kurang klinikal, ada perbedaan gap kualitas di sana sehingga ya Barcelona memenangkan 2-0. Manchester United harus belajar dari sini, harus bisa klinikal. Ketika menang menghadapi Leicester 3-0, gue lingkari di situ Lisandro Martinez dan juga Marcel Sabitzer, kedua pemain yang sudah diturunkan oleh Erik ten Hag di partai menghadapi The Foxes. Manchester United menang 3-0, tampil tidak bagus di babak pertama tapi cukup drastis perbedaannya di babak kedua, tampil mendominasi, tampil tajam, tampil cepat. Manchester United akhirnya mampu mengunci kemenangan dengan skor 3-0. Lisandro Martinez dan Marcel Sabitzer akan bermain ini, dan menurut gue ini akan menjadi kekuatan yang cukup bagus. Hingga gue harapkan betul ini akan menjadi pembeda. Sebenarnya penampilan Manchester United di Barcelona sendiri menurut gue sih dengan amatiran secara umum sudah bagus. Sekarang tugasnya di Old Trafford ini bagaimana harus tetap tajam dan lini pertahanan harus lebih solid, karena Manchester United kan kebobolan 2 di Barcelona. Langsung aja perkiraan formasi. Bisa saja Erik ten Hag akan memainkan 4-2-3-1, Casemiro Sabitzer di tengah ya kan, Diogo Dalot mungkin akan diberikan kesempatan di lini kanan karena sisi ofensifnya mungkin yang lebih bagus daripada Aaron Wan-Bissaka. Jadon Sancho, Wout Weghorst, Bruno Fernandes, Marcus Rashford di sebelah kiri. Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane ya di center back, dan Luke Shaw di sebelah kiri. Ini bisa saja terjadi. Walaupun demikian, gua punya pengharapan lain ini. Melihat dari pertandingan di Barcelona, gua lingkarin Fred. Fred punya peranan yang cukup baik untuk mengganggu aliran bola di lini tengah dari Barcelona. Statistiknya, dia memiliki tackles yang cukup banyak tuh, 5. Artinya kontribusi sekali lagi dalam memutus serangan Barcelona di lini tengah cukup besar menurut gue dengan amatiran Fred. Walaupun ada juga Wout Weghorst dan tentu saja Tyrell Malacia. Nah, dari situ gue melihat ya Fred bisa saja kenapa tidak dimainkan lagi di sisi tengah. Tugas utamanya adalah untuk merusak aliran bola dari Barcelona di lini tengah, sehingga Manchester United ketika melakukan penyerangan ya kan, ketika bermain ofensif ini bisa lebih tenang dan juga stabil di lini tengah. Selain juga Fred punya kemampuan pergerakan yang cukup cair, box to box dari belakang ke depan dan juga dari belakang ke depan. Nah, kalaupun demikian maka ini pengharapan gua Manchester United bisa bermain di formasi yang agak sedikit berbeda, mungkin 4-3-3 atau 4-1-2-3 dengan Casemiro sebagai gelandang jangkar. Di depannya ada Sabitzer dan juga Fred.
Sementara Bruno Fernandes bisa bermain di sayap kanan ya, benar-benar di sayap kanan, kiri Rashford, depan Wout Weghorst. Di sebelah kanan, bek kanan, gue lebih memilih seorang Aaron Wan-Bissaka karena Manchester United butuh kemenangan ketika menghadapi Barcelona, tapi juga harus diwaspadai serangan-serangan dari El Barça yang menurut gue juga ya harus sangat diwaspadai. Jangan lupa mereka punya kualitas-kualitas yang sangat bagus ya. Di sisi penyerangan ada Robert Lewandowski yang sangat berpengalaman dan juga pemain-pemain lain. Dan melihat kualitas dari pasukan Xavi Hernandez ini paling tidak di La Liga dan bagaimana kebangkitan mereka ya kan, ini juga harus sangat diwaspadai. Walaupun gue juga paham betul mereka akan datang ke Old Trafford tanpa beberapa pemain kuncinya. Namun ya pemain-pemain seperti Ansu Fati contohnya ini juga harus diwaspadai oleh Manchester United, sehingga gue lebih memilih untuk menempatkan Aaron Wan-Bissaka yang menurut gue selama beberapa pertandingan terakhir juga punya penampilan menyerang yang oke kok ya, walaupun mungkin belum excellent banget, tapi bagaimana kontribusinya dalam bertahan ini sangat solid. Head to head Manchester United ketika menjamu Barcelona paling tidak di 2 ajang resmi, di 2 pertandingan terakhir. Manchester United di tahun 2008 di semifinal Liga Champions menang 1-0, tapi sebaliknya di tahun 2019 kalah 0-1, jadi cukup ketat. Nah, dari 2 head to head tersebut dan melihat penampilan Manchester United terakhir dan juga di Barcelona ya kan, kalau Manchester United bisa tampil solid, bisa tampil tajam, gua unggulkan Manchester United akan bisa menang dengan skor 2-0. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada prediksi skor, siapa yang akan menang, siapa yang bikin gol, bahkan formasinya seperti apa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.